Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Desway, tentu Anda sudah tahu teman ngobrol kita yang satu ini. Orang muda, berlatar belakang pengusaha, dan yang satu ini beliau juga sekarang adalah penguasa di salah satu daerah. Gitu. Siapa lagi kalau bukan Abdul Ghafur Mas'ud. Apa kabar? Baik. Sehat kah, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini saya panggil apa nih? Mas, Bang kah atau apa? Atau Ya. Pak? Mas aja kali ya. Mas. Soalnya kalau Mas sudah ada Mas Menteri. Oh gitu ya. Jadi apa ini? Abang. Kalau Bang berarti Ketuaan saya. kalau Apa Bang aja nanti yang- Bang Bub. Ya. Bang Bub ya. Atau kita Pak Wali aja lah. Karena menghormati Pak Ghafur sebagai dengan jabatannya lah. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih nih kami sudah diterima karena saya tahu Pak Ghafur jadi gak enak ini ya. Abang Ghafur gitu sudah menerima kami dan meluangkan waktunya. Mungkin seperti biasa bahwa saya akan mengkonfirmasi gitu beberapa yang apa namanya bukan wacana ya, apa yang sering dijadikan diskusi di publik soal AGM. Namanya terkenalnya itu adalah AGM, ya. Abdul Ghafur Mas'ud gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Pak AGM ini punya satu ya, selain berlatar belakang pengusaha juga punya keberanian. Dan kabarnya ini ya, nanti beliau sendiri nih yang mengakui atau tidak, Pak Ghafur ini dalam menjalankan pemerintahannya juga dengan penuh keberanian dan kadang-kadang suka sedikit kontroversi. Oh, iya. Nah, bagaimana? Apa betul begitu, Bang? Ya, menurut saya sih itu kan pandangan orang, penilaian orang, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Oke. Pasti yang menilai adalah orang lain. Tapi tentunya dalam setiap sikap memang perlu ketegasan. Kalau baik saja ya mungkin banyak orang baik. Tapi jangan sampai kebaikan itu dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, Maka betul, sifat tegas, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, ya itu yang kita implementasikan. Dan akhirnya orang memandang itu adalah sikap yang kontroversi. Ya, menjadi sikap yang beda dengan orang lain, padahal semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negeri kita, dan tinggal kita implementasikan saja. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Ghafur ini, Pak Bupati ini tidak melanggar aturan ya? Ya insya Allah. Insya Allah tidak melanggar aturan ya. Misalnya begini, kemarin kan ada contoh katanya sering mengganti-ganti personel ya, personel apa namanya ya, personel aparat pemerintahan. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi kalau OPD itu adalah yang paling inti dalam organisasi pemerintahan, yang paling turut membantu serta jalannya roda pemerintahan dan jalannya yang namanya RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah pendek, jangka menengah panjang, itu tergantung di OPD-nya. Karena kita sebagai bupati itu dipilih oleh masyarakat. Tentunya kayak saya kemarin itu banyak yang ingin ada perubahan di Penajam Pasir Utara. Nah, daripada itu, tentu kalau mau dirubah, kita harus menjalankan sesuai dengan visi misi. Kalau ada hambatan, berarti hambatannya itu ada di bagian OPD, organisasi perangkat daerah. Misalnya ada sekda, kepala dinas yang ada di Penajam Pasir Utara, para bapak camat, bapak lurah yang masuk dalam pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tidak takut citranya turun? Karena kan biasanya orang harus sebagai pemerintah kan harus menjaga macam-macam. Kok ini kayaknya nggak takut citra turun, nanti nggak terpilih lagi loh itu. Oh gitu. Jadi kalau itu kan alhamdulillah juga pertama kami memulai karir di Pilkada Kabupaten Penajam Pasir Utara. Memang survei kami itu bahwa banyak sekali masyarakat yang ingin perubahan. Dan ketika kita sudah masuk di dalam, Allah meridhoi, masyarakat merestui, kami menang. Yang tentunya dalam semua survei kita kalah. Tapi kan yang punya kehendak itu Tuhan. Maka daripada itu kita jalankan lagi bahwa yang memilih kita adalah masyarakat. Maka kami punya prinsip, saya sendiri punya prinsip. Apa yang kita berikan ke masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat, walaupun orang mengisukan seperti apa, karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang tentunya amanah yang diberikan kepada kita itu amanah yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Alhamdulillah
Baru 2 tahun kita berjalan, BPJS di sini sudah bisa gratis dirasakan oleh warga. Pembangunan infrastruktur juga walaupun dalam 2 tahun ini sudah mulai kelihatan. Bahkan di samping itu juga pendidikan seragam sekolah dari sepatu Gratis. sampai topinya dan lain-lainnya itu juga sudah gratis untuk semua sekolah, baik dia negeri maupun swasta. Oke. Di samping itu juga ada keberkahan. Apa ini nih? Nah, Kayaknya nih. keberkahannya itu kita dihadiahkan tentang keputusan presiden, dibukakan mungkin mata hati, dibukakan keputusan itu yaitu pemindahan ibu kota negara. Nah, ini perlu kita syukuri bukan hanya warga Penajam Pasir Utara tapi seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur bahkan di Indonesia Timur. Oke, kita sebelum ngomong IKN, IKN nanti dulu nih, kayaknya IKN menarik ini. Cuman kan gini, tadi Pak Bupati cerita soal yang penting ke programnya, konsennya yaitu satu BPJS benar-benar gratis ya Pak Bupati. Ya, Berarti seluruh kalau masyarakat. yang kaitannya dengan perusahaan nih, kan ada perusahaan wajib memberikan BPJS pada karyawannya. Kalau yang seperti itu gimana? Apakah itu juga sudah ditanggung langsung? Itu sebagian dari kerjasama. Jadi semuanya sektor itu untuk mengurangi pengeluaran daerah itu yang sudah berjalan itu dimasukin. Karena kan semuanya pasti masuk ke BPJS toh. Iya, betul. Beda dulu, kalau dulu kita mengenalnya dengan Jamkesda. Kalau sekarang itu ada keputusan presiden yang mewajibkan kita untuk memakai BPJS. Nah, jadi kita masukkan semua di situ. Adapun bantuan-bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nah, itu kita kawinkan. Dan alhamdulillah jadinya itu bisa menggratiskan seluruh masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara. Oke, jadi kalau yang tidak di-cover perusahaan itu perlu di-cover oleh Harus kita cover. Ya. Selain BPJS tadi juga kan kita bicara di belakang ada soal jalan ya. Apa yang dilakukan terkait dengan infrastruktur jalan nih? Jadi infrastruktur jalan itu banyak yang dulunya jalan tanah kita berikan latrit, kita cor juga. Nah, karena jalan di Penajam Pasir Utara ini kurang lebih jalan kabupaten dan desanya itu hampir tembus 1.400 kilo. 1.400 kilo? Ya, oke. Total. Sudah sekian berapa persen, sudah kita bisa tingkatkan jalan tersebut dan sudah bisa dilalui, termasuk yang ada di jalan provinsi. Nah, alhamdulillah. Seperti yang ada di Sepaku, sekarang itu sudah dengan perjuangan teman-teman, tentunya juga pemerintah ya. Karena kalau pemerintah tidak turun, tidak bakalan terrealisasi. Dan bantuan dan komunikasi kami dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, alhamdulillah jalan yang ada dari kilo 38, dari tetangga kita di 38 itu Penajam apa dari Pasir? Kutai Kartanegara. Oh, dari Kukar. Dari Kukar, yang dulu kan rusak sekali di situ. Nah, ini jalan 2 tahun ini alhamdulillah sudah 50%. Oke. Dari Bukit Suharto tersebut sampai Terunen ada rumah dinas kita di sana. Alhamdulillah sudah mulus, tinggal disambung lagi nanti dari Terunen atau sampai Simpang Silkar. Jadi bisa 100%. Jadi jalan utama ini harus kita perbaiki dulu, Pak. Oke. Karena ini adalah untuk ekonomi kita, perputaran ekonomi yang ada khususnya masyarakat di Penajam Pasir Utara. Oke. Satu lagi, ini tadi ada pertanyaan dari teman-teman tuh, satu soal tanah. Ya. Nah, kan dengar kabar bahwa Pak Bupati melarang menjual tanah ya. Bertepatan dengan adanya IKN, kami menunggu ketetapan itu, baru ada nanti keputusan yang tentunya juga menguntungkan untuk warga saya, warga masyarakat Penajam Pasir Utara. Jadi nunggu IKN dulu lah gitu ya. Dulu. Artinya nih masyarakat bukan tidak boleh menjual, tetapi Pak Bupati pingin mengendalikan agar jangan sampai masyarakat terjerumus atau terbuai oleh rayuan para broker. Para broker. Ini nih Pak Bupati, saya juga mengkonfirmasi, namanya juga kita media harus mengkonfirmasikan. Kalau nggak mengkonfirmasi nanti salah ini, atau beropini kan jadi salah. Nah, soal kemarin ini agak rame-rame batas wilayah. Apakah kan di rame-rame itu ini ada persoalan, tapi saya nggak mau menyebut persoalan biar Pak Bupati menyebutkan. Sebetulnya ada apa sih? Apa yang salah dari batas wilayah itu? Apa memang dari awal sudah garis-garisnya itu memang belum jelas atau gimana? Saya rasa kalau itu tidak ada masalah ya. Yang masalah kan itu cuma oknum atau kita sendiri yang salah tafsir biasanya. Oke. Kalau saya mengacu kepada putusan undang-undang, kami itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pemekaran tentang pemekaran Penajam Pasir Utara. Nah, itu sudah tapal batas sudah jelas harusnya ya. Sudah jelas. Kami dengan Kukar sudah jelas. Kutai Barat sudah jelas. Insya Allah juga
Pasir juga sudah jelas. Balikpapan juga sudah jelas. Jadi kita harus mengetahui batas-batas. Itu sebenarnya program kami juga dulu untuk mengetahui, karena kan di lapangan itu biasanya kalau kita minta bantuan ke kementerian, ketika ada tumpang tindih tapal batas itu, kementerian juga tidak mau ngambil resiko. Akhirnya kita yang rugi kan. Jadi kami berkoordinasi dan alhamdulillah sudah jalan. Adapun yang kemarin ribut-ribut sedikit, insya Allah juga sudah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Apa sih, kan batasnya sudah ada, terus yang diributin apa? Nggak tahu saya. Apa Ini yang ngomong diribut? tidak tahu ya. Pokoknya ini kayaknya pingin ribut aja gitu ya bawaannya. Mungkin karena itu juga kan itu ada dampak-dampak daripada ibu kota negara mungkin. Oh, Tapi pada dasarnya ya. sebenarnya itu tidak menjadi masalah karena ini kan wilayah administrasi. Betul, betul. Hanya wilayah administrasi saja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tentunya sudah dikaji. Nah, jadi saya rasa kalau kita mau tarik ke belakang, kita terlalu berpikir yang ke belakang gitu. Harusnya kita berpikir yang ke depan, bagaimana daerah kita itu bisa lebih maju. Nah, inilah kalau pengusaha yang gini. Karena gini, secara logika kalau mau ribut kenapa nggak dari dulu? Setelah baru-baru belakangan itu ribut kan. Kok sekarang? Mungkin karena ada gula-gula itu tadi. Ada ya. gula-gula. Ada gula-gulanya yang menyebabkan itu gitu. Tapi mudah-mudahan kayaknya ya clear lah ya. Clear, Kan insya Allah. nggak enak. Sebetulnya banyak kasus yang mau diceritain ya, tapi sama Pak Bupati ini. Nah, Pak Bu, ini kan kemarin juga selain soal tanah ya, ada rame-rame lah. Pak Bupati terkenal juga bisa menghentikan perusahaan yang beroperasi ini. Ya kan, maksudnya ya ini rame. Saya ceritakan karena memang sudah menjadi konsumsi publik lah gitu. Sampai itu kadang perusahaannya juga BUMN nih. Saya nggak mau nyebut merek tapi mungkin semua orang tahu gitu. Nah itu gimana sih? Jadi seberani itu? Bukan seberani itu. Jadi gini, kita ini kan perlu pendataan yang terbuka. Jadi PAD kita ini hidup, kabupaten ini bisa hidup dengan mengelola sumber daya yang ada. Administrasi wilayahnya juga harus dikuasai. Nah, kalau ada orang yang beroperasi di sini, kami sangat senang investasi di sini, apalagi BUMN. Tapi kalau BUMN-nya tersebut tidak mengikuti daripada peraturan, nah ini kan juga harus kita tanyakan. Bahkan sempat kami hentikan. Kenapa kami hentikan? Karena jangan dipikir di Penajam Pasir Utara itu mau semau-maunya saja. Karena kan kita punya peraturan daerah, kita punya perda, ya kan. Kita masih bupati itu diawasi oleh DPR, diawasi oleh masyarakat, ya, jadi harus mengikuti. Jadi kita sangat welcome dengan pembangunan selama dia itu mengikuti peraturan berlaku. Seperti misalnya lingkungan hidup kita, AMDAL, ya, UKLUPL-nya, kemudian perizinan-perizinannya. Ternyata begitu kami periksa, karena kan kami harus meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu untuk masyarakat. Nah, jangan sampai kita hanya jadi pengemis di daerah yang kaya. Daerah kita ini daerah kaya, penghasil minyak, ya, terbesar di Kalimantan Timur. Ya, gasnya juga demikian. Pelabuhan-pelabuhan banyak yang buka tapi tidak ada izinnya. Tidak tahu masuknya nanti pajaknya, jangan sampai hanya warung-warung kecil yang dipajaki, tapi perusahaan-perusahaan besar ini orang tutup mata. Jadi kalau misalnya kita mau adil, kita harus periksa semua. Makanya alhamdulillah Penajam Pasir Utara yang dari minus sudah bisa agak plus-plus lah. Walaupun tidak belum sampai dicapaian tujuan kita dalam top up-nya pendapatan daerah murni itu. Berarti memang kemarin ada pelanggaran peraturan berarti ya, atau kesalahan yang menurut Pak Bupati? Sebenarnya dia bukan pelanggaran, tapi tidak memenuhi administrasi. Tidak memenuhi administrasi, Jadi administrasinya harus diselesaikan dulu, karena ini juga citra kita. Jadi kalau misalnya ada orang investasi, jadi BUMN itu kan juga ada investasi dari luar. Nah, ketika prosedurnya itu berjalan dengan baik, orang yang menginvestasikan di dalam situ juga merasa aman. Nah, kita pemerintah daerah harus mengatur itu. Satu juga yang paling penting adalah marwah pemerintah daerah itu bisa kelihatan di situ, Pak. Jadi jangan semau-maunya. Ya, jangan semau-maunya mentang-mentang kita. Itu yang tadi saya bilang, baik belum tentu kita tidak bisa tegas. Nah, jangan sampai kita baik
malah disalahgunakan. Dan itu kalau misalnya diterapkan ada benefit baik buat daerah ya memang Iya, ya. pasti. Karena ini soal apa nih? Izin ya, lebih ke izinnya ya. Pertama soal izin, kemudian soal data. Data kita. Nanti kalau misalnya bagus aja sih mungkin kita diam-diam aja ya. Tapi ketika nanti ada masalah ya di safety-nya mereka, kemudian ada insiden-insiden, pasti kan kita yang akan ditanya, Pak Bupati, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dikasih izin? Apakah itu sesuai? Nah, sebelum itu terjadi, kita data ulang dulu. Data ulang itu data soal Yang tidak pernah terdata harus kita data. Oh, gitu ya. Iya. Bukan data juga pemasukannya berapa harus ada juga ya? Harusnya kalau dia punya data, maka dia akan terintegrasi pendapatannya berapa, ya kan, izinnya apa. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, dia akan terintegrasi. Harusnya begitu ya. Harusnya seperti itu. Oke, dan itu yang berarti keberanian Pak Bupati bukan tanpa alasan ya? Ya. Bukan tanpa alasan tapi berdasar. Oke. Nah, bicara soal pendapatan nih. Sebenarnya itu bukan keberanian itu kewajiban, Pak. Kewajiban? Iya, kewajiban misalnya dari pemerintah, kewajiban juga dari para pelaku usaha. Berani menegakkan kewajiban. Kira-kira begitu. Saya berani menegakkan kewajiban, Pak Bupati. Karena ada juga mungkin yang tidak berani atau kurang berani menegakkan kewajiban. Mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin aja gitu. Bicara tadi soal pendapatan nih, ini kan IKN belum ya. Kalau IKN memang terwujud, ya bayangan saya juga pasti dengan otomatis ya, automatically itu akan perekonomian PPU sudah akan bangkit dengan sendirinya lah. Tanpa harus diapa-apain ini sudah bangkit. Nah, sekarang sebelum ke situ, apa nih pundi-pundi, kan saya lihat kalau dari yang dibuat dulu Pak Awang Paruk gitu ya, misalnya ada pelabuhan Buluminu, ada macam-macam. Sekarang gimana kondisi dari pendapatan daerah di PPU, dan apa saja sih yang rencana mau meningkatkannya seperti apa? Jadi kalau untuk saat ini kita itu fokus di industri di tahun ini ya, di industri. Jadi mungkin saya akan masuk di wilayah industri seperti perusahaan-perusahaan sawit. Kalau ada batu bara kita masuk di batu bara, perusahaan oil dan gas kita akan masukin semua, karena itu sumber-sumber daripada kekayaan daerah kita yang harusnya tidak ada orang miskin di sini. Harusnya ya? Harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Kenapa? Ya makanya kami jalankan seperti BPJS gratis, baju seragam gratis, bahkan rumah ibadah di sini juga sudah gratis, listriknya. Ya, mungkin seperti musola, masjid, gereja itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena daerah kita bukan hanya Penajam Pasir Utara, tapi ini Kalimantan Timur itu daerah paling kaya, Pak. Alhamdulillah berkah tanahnya. Di luar dari Ring of Fire, tidak ada bencana, jadi banyak sekali. Nah ini kalau untuk masalah dari provinsi sendiri yang dicanangkan oleh bapak-bapak kita dulu, ya mungkin yang disebut tadi ini adalah KIK dengan KIB, ya, Kawasan Industri Karyangau dan Kawasan Industri Buluminu. Nah kalau di Balikpapan dia masuk Karyangau. Kalau kita masuk Buluminu. Umur daripada kabupaten kami baru 19 tahun. Sedangkan Balikpapan sudah 100 tahun, ya kan? Sudah 100 tahun lebih. Jadi sangat jomplang. Tapi alhamdulillah ada kawasan yang sudah ditetapkan dan kami sudah membuat RT RW-nya itu untuk memokuskan seluruh kegiatan industri itu di Buluminu. Karena selama ini kita baru bikin pelabuhan pemerintah, ada juga pelabuhan Benotaka di sampingnya itu dari swasta. Kemudian ada beberapa docking kapal. Jadi di daerah ini akan difokuskan menjadi kawasan industri. Dan itu sekarang sudah menghasilkan ya? Sekarang ya, alhamdulillah kan itu jadi penghasilan. Yang tadinya dulu waktu pertama kali kami mendapat APBD cuma 800 miliar, tentunya dengan komunikasi yang baik ke dana perimbangan kami menaik jadi 1,6 triliun. APBD ya? APBD APBN ya. Nah, kalau APBD murni dari 30 miliar menjadi 100 miliar lebih. Ini yang sebenarnya mendorong. Karena kalau mau bangun Penajam Pasir Utara, baru melihat infrastruktur jalan kurang lebih 1.400 kilo. Kita tahu hitungan tinggal dikali aja Pak sebenarnya. 1 meter persegi mungkin paling murah 1,8 juta. Kalau kita rigid 2,5 juta 1 meter persegi. Kalikan 6 meter, kalikan 1.400 kilo. Tidak bakalan cukup kalau kita hanya berpikirnya tidak kreatif. Jadi kita harus kreatif. Dari mana pundi-pundi yang bisa kita tingkatkan peningkatan daerah ini.
Dan lagi-lagi saya harus bilang, kita jangan jadi pengemis karena daerah kita adalah daerah kaya. Jadi kita harus kreatif untuk mendatangkan pendapatan daerah kita Dari luar. untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Penajam Pasir Utara. Kalau PAD-nya, pendapatan daerahnya paling besar sektor apa di sini? Tentunya perindustrian. Industri ya? Ya, perindustrian. Industri yang ya lebih industri apa ini, Mak? Ya, industri itu kan bisa di oil dan gas, Oil and gas, ya sawit, pelabuhan, ya. Kalau Kan ada seperti pelabuhan Klotok kan juga masuk juga, tapi kan aduh, ya begitulah. ya. Kan sekarang ada pelabuhan swasta ya, Iskal kalau nggak salah ya. Ya, Iskal ya yang punya Iskal. Iskal ya. Dan itu juga menyumbang ini kan. PAD. PAD Jadi yang kalau besar misalnya ya. dia bisa di cover oleh pemerintah daerah, mereka juga kan banyak tuh di lapangan tuh kan banyak sekali kejadian-kejadian. Ya, tentunya kita sudah tahu lah jadi rahasia umum. Nah, tentu banyak kejadian-kejadian di lapangan itu apakah dari oknum-oknum. Kejadian apa nih? Ya, kejadian seperti misalnya kalau mau masuk kerja harus lewat sini, lewat ini, lewat preman ini, lewat preman itu. Nah, ini kan tidak baik. Maka sekarang kita punya program untuk ketenagakerjaan wajib masuk di Disnaker. Harus lewat Harus lewat punya, Disnaker. dulu kan ada namanya buku kuning tuh. Ya. Sekarang masih pakai buku kuning nggak ya? Sekarang kita masuk ke Disnaker supaya karena di lapangan itu banyak masalah. Seperti Pak Bupati, kita ini kerja di sini tapi kok dipotong gajinya begini. Nah, ternyata dia masuk lewat outsourcing. Outsourcing. Ya kan saya bilang ya memang itu sudah kan kalian tanda tangan. Iya. Bisa nggak ini dirubah? Ya, kita usahakan untuk dirubah. Karena banyak sekarang yang membuat jasa penyaluran tenaga kerja gitu. Ya, kira-kira Seperti itu ya. Dan di sini memang diproteksi ya Kami proteksi juga karena daerah kami ini banyak pelabuhan, Mas. Jadi pelabuhan dan ketenaga kerjaan itu harus kita data secara baik. Kenapa? Karena banyak tenaga kerja asing yang harus kita data. Pelabuhan-pelabuhan itu membawa apa saja dia. Ya. Wah, nanti kalau dia bawa yang lain aneh-aneh, betul. ya, apakah itu narkoba, apakah itu senjata atau dan lain-lain. Nah, ini kan harus terdeteksi karena pelabuhan kita, apalagi Indonesia ini adalah wilayah maritim terbesar juga, Pak. Betul. Semua aspek bisa masuk. Penajam aja nih ya semuanya dari Sepaku sampai Babulu. Semuanya bisa lewat laut. Makanya dia harusnya ini diintegrasikan satu pintu. Nggak boleh sembarangan. Kayak di Singapura itu loh, Pak. Dia nggak boleh orang pinggir pantai juga. Tapi nggak boleh dia sembarangan membuat pelabuhan-pelabuhan. Jadi pelabuhan terintegrasi. Itu sekarang banyak pelabuhan swasta ya, orang per orang buat gitu pelabuhan tikus orang bilang. Pelabuhan tikus ya. Itu yang terdata ada berapa itu, Pak? Nah, itu kami lagi Ratusan nyampe ya? kami lagi mendata, memerintahkan perizinan dengan lingkungan hidup juga untuk mendata sekarang ini. Itulah yang saya bilang harusnya mereka bahwa ini kan pemerintahan daerah. Ada yang berwenang di situ. Jadi jangan semau maunya gitu. Ya. Jadi dia harus mengikuti RT RW kita agar nanti tata kelola, tata ruang kita, tata pembangunan kita itu bisa lebih baik, tidak amburadul. Oke. Terakhir nih yang mungkin banyak orang pertanyaan soal IKN. Pertanyaan begini. IKN itu jadi kah di sini? IKN itu jadi atau tidaknya yaitu memang keputusan pemerintah pusat. Oke. Penetapannya sudah dibicarakan secara acara kenegaraan oleh Bapak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan Timur. Siap, Yang disebut juga Penajam Pasir Utara disebutkan di situ. Jadi kalau apakah pemerintah pusat ini serius tentang pemindahan ibu kota negara? Saya rasa serius. Tidak mungkin Bapak Menteri bolak-balik ke sini, Kementerian Pertahanan ke sini, dan tentu juga menyibukkan kita di pemerintah daerah kan, Ya harus. untuk menjamu mereka, melihatkan peta, melihatkan situasi dan kondisi. Bahkan kemarin saya juga didatangi oleh LIPI, lembaga penelitian itu ya, silakan saja. Nah, jadi ini adalah keseriusan pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara. Kapan dibangunnya? Tentu 2019 sudah ditetapkan, 2020 kita berhadapan dengan pandemi dunia, yaitu COVID-19. Dan ini tahun keduanya. Berharap dengan penurunan kasus ini dan pengendalian daripada kasus corona ini, kita sama-sama berdoa sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Kalimantan dan khususnya Kalimantan Timur, kita tinggal berdoa semoga pemerintah pusat dimudahkan dalam penulisan sejarah yang baik ini, pemindahan ibu kota negara. Nah, kabar terakhir yang Pak Bupati dengar, mungkin kan dari
entah dari presiden atau dari menteri. Gimana soal kepastian itu? Kabar terakhir ini atau yang Kabar terakhir itu prolegnas sudah masuk. sudah masuk? Sudah masuk, tinggal penetapan saja. Hmm. Dan kalau dikatakan 2024 juga Presiden sudah mengatakan di media kan, ingin melakukan acara kenegaraan di ibu kota yang baru di 2024. Pelepasan dia gitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Dan ini harus kita syukuri. Tentunya ini cuma start awal yang diberikan Presiden saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentunya kita yang muda-muda harus berpikir ke depannya seperti apa. Karena bangsa kita ini baru 75 tahun. Kalau dibilang ibu kota negara kita, saya bisa mengatakan bahwa ibu kota negara kita tak pernah bangun ibu kota negara. Yang bangun Jakarta itu kan Belanda, bukan kita, bukan bangsa kita. Nah, betul. Dengan adanya pemindahan ibu kota, tentunya dengan data-data yang ada, kita di luar dari Ring of Fire, kemudian di pusat titiknya Indonesia yang kebetulan ada di kabupaten saya di Penajam Pasir Utara. Ya ini menjadi suatu hal yang walaupun sebenarnya saya bukan Bupati Penajam Pasir Utara, saya akan mendorong itu. Karena legacy untuk bangsa, suatu negara itu harus kita tanamkan dari pembangunan-pembangunan yang dibangun oleh anak bangsa itu sendiri. Oke, artinya berapa persen keyakinannya? Kalau ini ngomong persentase lah, ngangka bisa. Berapa persen? Kalau saya sih Interval 60 sampai 90. saya 100%, Pak. 100%? 100% pasti akan pindah ibu kota negara. Pasti akan pindah ya? Tolong dicatat, 100% nih Pak Bupati sudah yakin. Tapi begini, ini kan ada kekhawatiran nih. Kalau Pak Jokowi, oke lah, semua tahu Pak Jokowi itu orangnya sangat komit ya, kalau kita lihat dari ini. Tapi kan ada kekhawatiran begini mungkin dari berbagai kalangan. Kalau nanti Pak Jokowi sudah lengser, sementara prosesnya ini belum dibangun, ada kemungkinan goodwill politiknya nggak ke situ gitu dan bisa berubah. Gimana menurut Pak Bupati soal itu? Kalau itu saya rasa tidak, karena dia dikunci dengan undang-undang. Kunci undang-undang ya? Iya, makanya ada dengan undang-undang IKN. Oke. Undang-undang IKN yang sekarang masuk di prolegnas. Nanti bisa kita lihat itu di undang-undangnya. Nah kalau niat membangun saja, ya semua orang mau bangun, ya. Betul. Kami mau bangun ini, kami mau bangun ini. Tapi kalau di daerah kalau tidak diperdakan, nah itu mana bisa kan? nggak gitu. bisa jalan RPJMD-nya. Tapi kalau ini kan memang begitu beliau dilantik yang kedua kalinya, beliau memang ingin merencanakan pemindahan ibu kota dan memasukkan ke undang-undang. Jadi rencana pendek dan panjangnya sudah tertuang di situ. Nah kira-kira seperti itu. Artinya kalau prolegnas itu nanti sudah ditetapkan, itu sudah hampir pastilah begitu ya? Ya kalau di undang-undang kan ya pasti sudah. Hampir pasti ya. Bukan hampir karena kita nggak mendahului Tuhan ya. Insya Allah lah jadi. Nah terakhir ini, apa yang dipersiapkan oleh selain tadi ngomongin tanah macam-macam itu, apa yang dipersiapkan oleh Penajam untuk mendorong itu? Yang pertama kita persiapkan itu adalah kesiapan kita sendiri, masyarakat kita, alhamdulillah hampir semua bukan orang Penajam saja. Kalau kita ke Balikpapan, orang Balikpapan senang. Kalau kita ke Kukar, orang Kukar senang. Kalau kita ke Kalbar, orang Kalbar senang. Kita ke Pasir senang juga. Jadi alhamdulillah senang. Orang Kalimantan Timur senang. Bahkan bukan hanya orang Kalimantan, saudara kita yang ada di Kalbar, di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Tengah juga senang juga karena ibu kota negaranya. Bukan hanya karena kita orang Kalimantan, tapi secara geografis memang kita lebih aman, lebih kaya lagi, ya kan? Dan Penajam bisa jadi sentralnya ya. Kira-kira menjadi poros maritim. Poros maritim ya, karena dia kemana-mana tengah gitu. Oke, itu Sobat Disway, kayaknya kita sudah hampir 1 jam bicara dengan Pak Bupati. Mungkin nanti kalau ada usulan-usulan tema-tema tertentu boleh dikirim atau di chat di Disway, sehingga kita bisa siapa tahu kita bisa mengkonfirmasi, membantu Anda. Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Bupati atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Disway.